Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya dan salam sejahtera selalu. Semoga kita di pagi hari ini tetap diberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah User Interface, User Experience, di mana untuk minggu ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Untuk itu, topik yang akan kita bahas adalah mengenai prototype dari user interface dan user experience. Untuk itu, silakan nanti Anda dilihat kembali materi yang sudah saya postingkan di Google Classroom untuk lebih jelasnya, dan silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat mengenai materi yang akan saya berikan penjelasan jika nanti ingin bertanya atau menanyakan tentang hal yang belum dipahami. Untuk itu, kita awali proses pembelajaran ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan minggu ini akan kita bahas adalah suatu bagian dari user interface dan user experience, di mana kita nanti dengan adanya prototipe ini bisa dijadikan sebagai sebuah contoh sebelum sebuah desain akan kita implementasikan dengan menggunakan aplikasi yang sebenarnya. Maka prototipe sebenarnya adalah suatu bentuk gambaran dasar yang nanti bisa kita evaluasi beberapa kali sebelum betul-betul dari prototipe tersebut bisa kita implementasikan. Prototipe atau disebut juga dengan purwarupa merupakan suatu pedoman yang bisa dijadikan dasar untuk kita nanti bisa membuat sebuah produk dari suatu bentuk gambaran user interface dan user experience yang akan kita kerjakan. Nah, prototipe juga merupakan suatu bentuk dasar yang sebenarnya belum jadi, yang hanya merupakan cetak biru atau blueprint untuk nanti kita bisa dijadikan pedoman di dalam kita membuat suatu user interface yang akan digunakan menggunakan aplikasi tertentu. Maka dengan prototipe yang baik akan juga bisa menciptakan suatu produk yang baik, karena sebuah prototipe sudah mengalami beberapa perubahan, sudah mengalami beberapa evaluasi yang memang betul-betul hasil prototipe ini nantinya sudah merupakan gambaran dari sebuah produk yang ingin kita buat. Untuk itu, di dalam membuat prototipe memang ada beberapa hal yang perlu untuk kita dijadikan pedoman, sehingga apa yang akan kita buat nanti betul-betul sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan atau kita sesuaikan dengan sebuah produk yang ingin kita buat. Maka sebenarnya sebuah prototipe atau sebuah purwarupa ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Pertama, yaitu dengan adanya suatu bentuk analisis. Maka dari analisis yang kita lakukan yang juga merupakan tahapan dari sebuah design thinking di sini, kita perlu melakukan beberapa analisis yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh si user atau end user, kemudian juga dengan bisnis yang akan kita lakukan, serta nanti kaitannya dengan pengembangan dari teknologi yang akan kita pergunakan. Maka dari beberapa analisis yang kita lakukan, tentunya berkaitan dengan analisis yang kita lakukan berkaitan dengan hal apa yang dibutuhkan pada saat sekarang, sehingga dengan demikian sebuah produk yang akan kita ciptakan betul-betul memang bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh orang banyak. Dari analisis yang kita lakukan, kita lanjutkan dengan satu bentuk desain atau penggambaran dari sebuah produk yang nanti akan kita pergunakan. Nah, tentu dalam desain ini juga nanti akan mengalami beberapa perubahan lagi disesuaikan dengan hasil analisis yang dilakukan. Selanjutnya dari desain yang ada bisa kita kembangkan, kita develop untuk beberapa keperluan yang berkaitan dengan sebuah produk yang akan kita ciptakan. Maka dari desain inilah kita bisa melihat hal-hal yang rasanya memang perlu ditambahkan atau bahkan mungkin perlu dikurangi berkaitan dengan sebuah keperluan yang nanti bisa dipergunakan oleh end user. Nah, setelah di develop merasa perlu, baru kita bisa untuk diimplementasikan. Nah, maka penggambaran dari rapid prototyping model ini merupakan satu bentuk siklus yang tidak terputus-putus, di mana yang menjadi dasar adalah adanya suatu bentuk formatif di dalam melakukan suatu bentuk evaluasi. Jadi, kalau kita lihat dari gambaran ini bahwasanya analisis yang kita lakukan, desain, development, dan implementasi ini harus dilakukan secara evaluasi untuk
berjalan secara terus-menerus. Sehingga nanti apa yang dianalisis tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada sekarang, perlu satu bentuk evaluasi, begitu juga dengan desain, develop, dan implementasi. Maka suatu gambar dari prototipe adalah suatu bentuk yang nanti memang betul-betul merupakan nanti hasil dari suatu bentuk analisis yang sangat diperlukan oleh si user atau end user atau si pemakai akhir atau si pengguna di dalam membantu memecahkan semua persoalan yang dihadapi, tentunya berkaitan dengan sebuah produk atau dengan sebuah sistem yang memang betul-betul bisa membantu kegiatan yang dia inginkan. Maka untuk itu memang perlu suatu bentuk evaluasi yang betul-betul menyeluruh, yang memang disesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang ada pada saat itu. Sehingga dengan demikian desain yang dibuat juga nanti pengembangannya bisa betul-betul bermanfaat untuk bisa dipergunakan. Nah, inilah 5 hal komponen yang berkaitan dengan sebuah pembuatan prototipe yang merupakan suatu bentuk model, di mana sebuah prototipe memang diawali dengan adanya satu bentuk analisis yang berdasarkan kondisi atau keadaan di lingkungan kita yang betul-betul nyata, yang diperlukan, yang bisa mengatasi semua persoalan yang ada, kemudian dibuat sebuah desain, dikembangkan dan diimplementasikan. Dan tentu masing-masing kegiatan dari 4 bagian ini tidak terlepas dari adanya suatu bentuk evaluasi yang menyeluruh dari sebuah kegiatan yang dilakukan, sehingga nanti betul-betul prototipe yang sudah kita persiapkan bisa kita implementasikan dan tentu bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada, karena ada beberapa evaluasi-evaluasi yang sudah dilakukan terhadap prototipe yang akan kita implementasikan dalam suatu bentuk aplikasi atau produksi dari sebuah sistem tertentu. Nah, tentunya untuk itu eh, perlu kita juga mengetahui lebih jauh lagi tentang apa itu sebuah prototipe. Di beberapa referensi disebutkan bahwasanya prototipe merupakan model kerja dasar dari pengembangan sebuah produk atau software atau perangkat lunak. Nah, maka dalam hal ini kalau dia dikatakan sebagai satu bentuk model kerja dasar, tentu nanti akan bisa dikembangkan lagi sehingga bisa menjadi suatu bentuk sebuah program atau software atau juga menjadi sebuah perangkat lunak. Nah, tentu untuk nanti bisa menjadi sebuah software yang bagus atau perangkat lunak yang bagus, adanya beberapa evaluasi dari prototipe tersebut yang merupakan dasar untuk bisa nanti dikembangkan, didevelop lagi menjadi sebuah sistem yang lebih baik lagi. Nah, maka seperti kita sampaikan tadi bahwasanya untuk membuat sebuah prototipe memang betul-betul didesain, betul-betul dianalisis nanti bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah sistem yang lebih baik lagi. Nah, di beberapa referensi juga menyebutkan bahwasanya prototipe atau perwarupa adalah tahap mengubah konsep menjadi wujud yang nyata. Jadi dari sebuah pemikiran-pemikiran yang ada, kita wujudkan dia dalam satu bentuk implementasi yang nanti akan menjadi sebuah program atau software ataupun juga perangkat lunak yang memang betul-betul bisa dipergunakan untuk memecahkan atau memberikan suatu bentuk solusi dari permasalahan yang ada, yang ternyata merupakan sebuah konsep seperti biasa, sebuah gambaran, sebuah desain ingin kita wujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Nanti itu perlu beberapa pemahaman terhadap prototipe itu sendiri. Dan untuk itu bahwasanya pada saat menjadi sebuah konsep di sini, maka prototipe adalah bisa diuji berkali-kali sampai akhirnya dari hasil uji-uji tersebut memberikan satu bentuk hasil akhir dari suatu aplikasi ataupun website yang akan diluncurkan. Nah, artinya di sini bahwasanya untuk kita bisa mengimplementasikan dari sebuah prototipe memang perlu dilakukan beberapa pengujian berkali-kali sehingga memang betul-betul apa yang diperlukan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari si end user atau pemakai akhir atau pengguna dari sistem tersebut. Sehingga untuk itu memang betul-betul nantinya jika memang dia sudah menjadi sebuah bentuk program atau software atau perangkat lunak, ini memberikan solusi atau bisa membantu permasalahan yang memang dihadapi oleh si pengguna untuk bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Maka dengan demikian prototipe sangat penting sekali untuk bisa dijadikan sebagai model dari kerja dasar dari pengembangan sistem atau software yang akan nanti dilakukan. Maka juga dengan demikian untuk bisa membuat sebuah prototipe yang bagus harus diperlukan beberapa pemahaman seperti tahapan-tahapan apa saja yang mesti dilalui di dalam membuat sebuah prototipe. Maka tahapan pertama adalah adanya pengumpulan kebutuhan
tentu dia berkaitan dengan kebutuhan apakah nanti akan kita membuat sebuah program ataupun website, berkaitan juga dengan pengembangan untuk dibuatkan salah satu bentuk user experience designer. Maka kita perlu mengumpulkan beberapa data yang memang mendukung dari analisis yang kita lakukan untuk kita bisa membuat satu bentuk prototipe yang memang sudah kita sesuaikan dengan analisis yang ada. Maka untuk itu harus sebuah analisis yang memang betul-betul memberikan satu bentuk solusi bagi masalah yang dialami oleh user interface design, yaitu untuk pemakai si end user. Maka tahapan pertama yang merupakan pengumpulan kebutuhan ini berkaitan dengan beberapa data yang diperlukan dari analisis yang dilakukan untuk memberikan satu bentuk solusi bagi masalah yang ditemui untuk nanti bisa dipergunakan oleh si pemakai akhir atau oleh si end user. Maka untuk itu beberapa data-data yang memang nanti akan diperlukan harus betul-betul suatu bentuk data yang real, yang sifatnya nyata, yang sifatnya memang betul-betul diperlukan untuk bisa memberikan satu bentuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh si end user, sehingga pada saat nanti dibuat satu bentuk desainer merupakan suatu hasil yang betul-betul maksimal dari analisis yang dilakukan berkaitan dengan pasar atau lingkungan yang memang ada di sekitar kita. Yang kedua, tentu setelah semua data diperlukan, kita membangun sebuah prototipe, karena yaitu selanjutnya dari membangun prototipe yaitu membuat prototipe sederhana ataupun bisa disebut rancangan sementara yang bisa melakukan low fidelity yang memang perlu kita evaluasi kembali, sehingga dengan demikian bisa menghemat waktu dan biaya, karena hasil perwujudannya belum diperhatikan kepada banyak pihak atau dirinya ulang untuk bisa disetujui. Artinya di sini adalah dari pengumpulan data yang dilakukan, kita bisa membangun sebuah prototipe yang sifatnya sementara, yang memang nanti bisa dilakukan beberapa kali pengujian atau evaluasi berkaitan dengan low fidelity yang memang perlu diperbaiki lagi. Karena dengan membuat prototipe ini akan lebih sederhana dari penghematan waktu dan biaya yang diperlukan. Kemudian tahapan yang ketiga, evaluasi dari prototipe. Nah, tentu setelah kita tadi membuat satu bentuk prototipe yang sederhana, kita perlu dievaluasi, ya, perlu untuk beberapa rekanan atau teman kita untuk melihat apakah prototipe yang sudah kita hasilkan tersebut bisa dibuat atau belum, sudah bagus atau masih perlu untuk ditinjau ulang kembali. Dan ini harus kita lakukan pengumpulan data kembali, perlu evaluasi kembali juga memang prototipe tersebut memang perlu untuk kita diperbaiki, sehingga nanti hasilnya betul-betul yang maksimal yang kita peroleh. Maka untuk evaluasi bisa kita menggunakan misalnya menggunakan flowchart yang sederhana atau menggunakan flow data yang berkaitan dengan nanti data-data yang diperlukan di saat kita melakukan pengumpulan data di langkah yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, mengkodekan sistem. Nah, tentunya untuk nanti kita bisa mengimplementasikan menjadikan dia satu bentuk program atau software, perlu adanya kode-kode program tertentu. Jadi prototipe yang kita buat tentunya untuk ini bisa menggunakan sebuah prototipe tadi dalam satu bentuk gambaran pada suatu bentuk kertas yang juga bisa dibuat dalam bentuk gambar-gambar tertentu yang memang sifatnya nyata, sehingga dari gambar-gambar tersebut bisa kita lakukan satu bentuk evaluasi apakah sudah disetujui atau belum, atau nanti juga bisa langsung direalisasi untuk dibuatkan prototipe dalam bentuk nyata atau direview kembali sebelum kita meluncurkan dari produk yang akan kita buatkan dari kode-kode menggunakan aplikasi bahasa pemrograman tertentu. Nah, tentu pengujian sistem ini sangat diperlukan sekali bila nanti kita bisa mengimplementasikan untuk dia bisa menjadi suatu bentuk konsep, menjadi suatu bentuk wujud yang nyata yang memang bisa memberikan satu bentuk solusi dari masalah yang dihadapi untuk nanti bisa dipergunakan oleh si end user atau pemakai dari sebuah sistem yang kita buatkan. Kemudian tahapan yang kelima adalah menguji sistem. Nah, tentunya dari selesai kita mengkodekan sebuah program tadi, bisa kita menunjukkan ke satu bentuk sistem. Artinya bisa merealisasikan dari konsep dalam satu bentuk wujud yang nyata. Maka dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini bisa dilakukan dengan menggunakan misalnya black box, white box, atau basic spread, atau pengujian dengan menggunakan arsitektur yang lainnya. Nanti bisa disesuaikan dengan aplikasi yang kita pergunakan untuk kita bisa mengembangkan dari prototipe yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian langkah keenam adalah untuk kita bisa mengevaluasi dari sebuah sistem. Nah, tentunya evaluasi ini dilakukan adalah dengan melakukan atau mengajak beberapa rekan para pelanggan untuk bisa mencoba langsung kepada
aplikasi yang kita buat, baik berbasis kepada aplikasi Android ataupun website yang sudah kita buat. Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Nah, tentunya jika belum, bisa kita ulangi kembali dari tahapan keempat dan kelima untuk kita bisa melakukan tentang pengkodean sistem dan pengujian sistem yang kita lakukan. Dan jika memang sudah memuaskan, tentu kita bisa nanti juga terus mengembangkan dari sistem yang akan kita perlukan nantinya. Nah, inilah beberapa tahapan-tahapan yang mesti harus kita pahami di dalam kita membuat satu bentuk prototipe yang merupakan model dasar dari langkah kerja untuk pengembangan sebuah sistem yang bisa menjadikan satu bentuk aplikasi atau program ataupun perangkat lunak. Artinya bisa juga mewujudkan dari satu bentuk konsep yang ada menjadi sesuatu yang lebih nyata lagi yang bisa digunakan oleh para end user atau pemakai dari sistem dari prototipe yang akan kita implementasikan nantinya, ya. Dan terakhir tentu tahapan ketujuh merupakan penggunaan dari sistem itu sendiri yang memang jika perangkat lunak yang telah diuji tersebut bisa diterima oleh pelanggan atau end user, maka produk ini bisa dikatakan siap untuk dipergunakan. Nah, tentunya untuk bisa menggunakan sistem ini juga tadi harus dilalui dengan beberapa pengujian terlebih dahulu terhadap produk yang kita buat yang diawali dengan tadi prototipe itu sendiri. Nah, sehingga ada 7 tahapan yang mesti kita perhatikan di dalam membuat satu bentuk prototipe untuk kita bisa mengimplementasikan menjadi suatu bentuk aplikasi yang nyata dalam bentuk software atau program atau sebuah perangkat lunak yang tentu bisa memberikan solusi bagi end user untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari tahapan prototipe ini, apa yang harus kita lakukan untuk nanti bisa mewujudkan dari sebuah konsep menjadi sesuatu yang sifatnya adalah nyata atau menjadi suatu bentuk program aplikasi. Nah, untuk itu kita harus tetap punya semangat sehingga apa yang sudah jadi konsep tadi dalam satu bentuk prototipe untuk bisa kita implementasikan menjadi sesuatu yang nyata minimal dalam satu bentuk desain berkaitan dengan user interface dan user experience desain di dalam proses pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan wireframe, mockup, dan prototype. Nah, ini adalah 3 hal yang sering berkaitan di mana nanti kita bisa melakukan satu bentuk pembuatan dari prototype yang diawali dengan adanya wireframe, mockup, dan prototype itu sendiri. Untuk itu mohon lagi diperhatikan dengan lebih detail tentang materi prototype ini. Nah, pertama adalah wireframe yang merupakan kerangka dasar atau dari halaman atau screen yang akan kita buat yang merupakan satu bentuk layout di mana nanti dalam layout ini terdapat beberapa navigasi atau konten-konten yang memang bisa digunakan sebagai satu bentuk dasar untuk kita bisa membuat satu bentuk prototipe. Nah, mengenai wireframe ini sudah kita jelaskan di beberapa minggu yang lalu dan bahwasanya nanti ini akan berkaitan dengan tugas yang harus Anda lakukan. Bagaimana kita bisa membuat wireframe yang minimal dia harus memiliki sebuah judul, memiliki beberapa konten dan nanti bisa berbentuk sebagai suatu bentuk layout. Dan nanti di sini bisa menggunakan media kertas atau spidol dan juga harus menggunakan tool di dalam aplikasinya. Ya, kalau di minggu yang lalu Anda bisa menggunakan beberapa aplikasi yang ada seperti Invention, kemudian Figma dan yang lain-lainnya. Jadi, untuk membuat sebuah prototipe, Anda harus pertama dulu membuat wireframe berkaitan dengan nanti apa yang akan Anda buat menjadi suatu bentuk aplikasi atau suatu bentuk program. Nah, setelah wireframe dibuat, maka selanjutnya adalah Anda harus membuat mockup, ya. Artinya mockup adalah pengembangan dari tadi yang sudah diberikan gambar atau warna atau juga tipografi atau teks. Sehingga kalau kita lihat dari wireframe awalnya seperti ini, kita jadikan dia mockup sehingga yang tadinya satu bentuk layout sudah kita isikan dengan suatu bentuk gambar atau produk yang sebenarnya. Misalkan contohnya ada satu bentuk tentang produk mengenai pemasaran baju atau pakaian secara online, sehingga dia memiliki beberapa, di sini ada tentang katalognya, di sini ada juga tentang produk dari detailnya. Nah, mockup di sini adalah merupakan hasil akhir dari desain yang sudah berisi informasi baik berupa gambar, warna dan tipografi dan bentuk elemen dengan tingkat presisi tinggi atau tadi sudah high fidelity. Kalau tadi di sini mungkin dalam bentuk low fidelity, ya ini dalam bentuk low fidelity yang masih berupa wireframe, maka setelah dia menjadi mockup sudah menjadi high fidelity. Jika di dalam ini seolah-olah sebuah gambaran, sebuah desain yang memang secara real atau nyata. Nah, untuk membuat mockup ini juga Anda bisa menggunakan tool seperti Adobe, Figma dan yang lain-lainnya. Dan tentang aplikasi ini sudah
kita jelaskan di pertemuan minggu yang sebelum-sebelumnya. Nah, maka dari mockup ini kita bisa melihat bahwasanya dari sebuah UI dan UX design yang kita buat itu sudah memiliki satu bentuk gambaran seperti apa nanti dari hasil produk prototipe yang akan kita buat. Nah, tentunya ini juga perlu suatu bentuk analisis, suatu bentuk desain yang memang betul-betul berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh si end user tentunya. Baik, tadi dari kita awali dengan adanya wireframe, ya, suatu bentuk desain atau layout yang merupakan masih dalam bentuk kosong, tapi sudah punya beberapa konten yang nanti akan kita isikan, baik tag-nya maupun dalam bentuk image-nya. Dari wireframe kita jadikan dia suatu bentuk mockup, menjadi satu bentuk yang nyata yang diberikan warna, gambar, dan desain-desain atau tulisannya. Dan yang ketiga adalah kita bukan dari satu bentuk prototipe. Ya, tentu prototipe ini adalah suatu bentuk simulasi nanti bagaimana si user atau si end user berinteraksi dengan user interface yang kita buat, yang menunjukkan secara nyata atau cara kerja bagaimana sebuah aplikasi atau sebuah desain yang kita buat. Nah, inilah suatu bentuk prototipenya. Sehingga dengan demikian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nanti saling keterkaitan, ya, antara satu layout dengan layout yang lainnya. Nah, nanti untuk kita bisa membantu bagaimana keterkaitan satu layout dengan layout yang lainnya seperti gambar ini, nanti Anda bisa menggunakan min mapping. Karena di beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang penggunaan dari min mapping yang menjelaskan bagaimana satu bentuk keterkaitan antara sebuah judul dari aplikasi nanti kita kaitkan dengan beberapa bagian-bagian atau pengembangan dari link-link yang saling keterkaitan dari layout-layout atau dari desain-desain yang saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, tadi kalau misalnya kita sudah mempunyai wireframe, kita isikan dia dengan gambar sebenarnya di mockup, maka nanti ini kita linkkan kembali dengan satu bentuk prototype, sehingga seolah-olah pada saat si pengguna menggunakan satu bentuk aplikasi, seandainya dia menginginkan misalnya model baju seperti ini, maka nanti masing-masing baju ini dikaitkan dengan link-link yang lainnya, sehingga masing-masing link ini nanti bisa dijabarkan dalam bentuk penggunaan dari min mapping, sehingga seolah-olah dengan menggunakan aplikasi ini si pengguna akan betul-betul seperti kondisi yang nyata di saat dia menggunakan aplikasi ini. Artinya nanti ada beberapa keterhubungan antara satu layout dengan layout yang lainnya disesuaikan dengan judul atau desain aplikasi yang kita buat. Artinya dari konsep yang kita wujudkan dalam satu bentuk desain-desain di dalam wireframe dan mockup tadi, maka nanti ini sudah menjadi satu bentuk aplikasi yang nyata yang berbentuk sebuah website ataupun satu bentuk aplikasi untuk bisa dipergunakan. Nah, ini tentu dalam satu bentuk prototipe adalah simulasi sebagaimana mestinya si user berinteraksi dengan sebuah user interface yang secara nyata. Nanti masing-masing Anda diharapkan adalah bagaimana Anda bisa membuat satu bentuk uraian dari wireframe, mockup, dan prototipe sehingga betul-betul ini mencerminkan dari kegiatan yang memang nanti Anda sudah dibuat judulnya seperti tugas minggu yang lalu, sehingga judul itu akan terus bisa dipertahankan untuk nanti bisa menjadi satu bentuk aplikasi di dalam sebuah pengembangan dari UI dan UX design di dalam mata kuliah ini. Nah, tentu tadi diharapkan bahwasanya pembuatan ini menggunakan satu bentuk aplikasi yang sudah kita pelajari, misalnya menggunakan aplikasi Figma atau InVision yang kita sampaikan di beberapa minggu yang lalu. Maka sebenarnya semakin banyak link yang kita pergunakan sesuai dengan pengembangan dari min mapping yang kita buat, maka akan semakin baik dari sistem yang kita buat. Artinya sistem tersebut akan semakin jelas di mana keterkaitannya antara satu bagian dengan bagian yang lain yang ditandai dengan simbol merah seperti ini. Nah, inilah yang menjelaskan link ya antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga setiap tombol yang nanti dipergunakan, setiap tombolnya itu punya keterkaitan dengan layout atau dengan slide atau dengan tampilan yang berikutnya. Nah, secara konsepnya kalau Anda baca-baca pemrograman, berarti dalam sebuah menu ada sub-sub menu, dan dari sub-sub menu ada lagi sub-sub menu dan yang lainnya. Sehingga nanti bisa memberikan tombol misalnya next, next atau misalnya back atau close atau exit dan segala macamnya. Nah, tentu dalam hal ini Anda nanti bisa menjadikan pedoman jika Anda membuat satu bentuk pemrograman sehingga menjadi satu bentuk prototipe yang lebih baik lagi nanti disesuaikan dengan judul yang sudah Anda buat di dalam tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, saya kira ini yang bisa saya berikan penjelasan. Untuk selanjutnya silakan Anda kerjakan tugas mandirinya adalah membuat wireframe, kemudian mockup, dan nanti dilanjutkan dengan prototipe yang menggunakan
satu bentuk aplikasi yang sudah kita pelajari, di mana nanti Anda bisa memudahkan dalam membuat suatu bentuk prototipe. Silakan pergunakan min mapping di dalam tugas yang sudah Anda buat sebelumnya, untuk nanti bisa memudahkan kita dalam membuat satu bentuk UI dan UX desainnya. Silakan nanti juga diingat kembali tugas Anda dan perlu dikembangkan dengan min mappingnya, sehingga dengan min mapping seperti yang kita berikan penjelasan di minggu yang lalu akan membantu kita dalam memberikan satu bentuk desain atau layout yang keterkaitan satu bagian dengan bagian-bagian yang lainnya, ya. Bagaimana yang level satunya, level 2, level 3 dan seterusnya, nanti silakan dikembangkan dengan min mapping yang sudah ada. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Silakan nanti dilanjutkan dengan diskusi kita dan nanti dilaksanakan tugas mandirinya untuk kita pertemuan yang merupakan topik dari prototipe ini. Dan jangan lupa nanti juga perlu dilakukan satu bentuk penilaian tertentu dari rekan-rekan Anda berkaitan dengan judul yang sudah Anda masukkan, dan nanti bisa lebih dibuat menjadi suatu bentuk konsep yang menjadi satu bentuk yang nyata, sehingga betul menghasilkan satu bentuk aplikasi yang bisa dipergunakan atau membantu dari masalah yang dihadapi oleh si end user. Demikian, dan tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan kita semua untuk bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keseharian dengan menggunakan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan itu menjaga jarak di tempat kita keramaian. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan untuk saat ini saya sudahi, dengan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.